أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين والأقدام على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أيها الإخوان أخوات pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai pencinta orang-orang terbaik di muka bumi Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sebuah nikmat yang tidak pernah bisa kita syukuri dengan sebenar-benarnya, karena itu adalah kenikmatan yang paling besar dan paling agung yang bisa kita miliki. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Ahlul Baitnya yang suci dan keluarganya yang setia. Akhwat sekalian, hadirnya kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam, dalam rangka menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bentuk dari kepedulian kita kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Dalam sebuah hadis, Imam Ja'far alaihi salam berkata, "Ahyu amrana rahimallahu man ahya amrana." Dalam hadis ini Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam memerintahkan kita para syiarnya untuk agar senantiasa menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait alaihi wassalam. Dan Imam Ja'far berkata, semoga Allah merahmati orang-orang yang menghidupkan perkara kami. Dan di antara misdaq atau contoh-contoh utama dari menghidupkan perkara Ahlul Bait alaihi wassalam adalah dengan hadirnya kita di sini, dan mempelajari ilmu Ahlul Bait alaihi wassalam. Dan ketika dibutuhkan, maka kita diharuskan untuk menyebarkan ilmu Ahlul Bait pada siapa yang membutuhkannya. Begitu juga hadirnya kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati wilayah Imam Jawad alaihi salam merupakan sebuah bukti atau ikrar kita kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya
Syiah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam adalah orang-orang khusus, adalah orang-orang yang terpilih, karena bahkan sejak penciptaan Syiah Ahlul Bait, penciptaan mereka pun berbeda dari penciptaan selain mereka. Dalam sebuah hadis, Imam Ja'far alaihi salatu wassalam berkata, rahimallahu syi'atana khuliqu min fadli dinatina wa ujinu bima'i wilayatina yahzununa li husnina wa yafrahuna li farahina. Dalam hadis yang terkenal ini, Imam Ja'far alaihissalatu wassalam berkata bahwasanya Allah merahmati Syiah kami. Mengapa? Mengapa Allah merahmati Syiah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam? Dikarenakan dikatakan bahwasanya Syiah Ahlul Bait khuliqu min fadli dinatina. Dikarenakan Syiah Ahlul Bait itu diciptakan dari sisa-sisa tanah penciptaan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Ketika dalam fase penciptaan alam semesta dan ketika Allah menciptakan para manusia, maka makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itulah diciptakan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Mana dalam hadis ini ada hadis yang berkaitan dengan penciptaan tanah atau al-khilqatul tinah. Kemudian disebutkan bahwasanya makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk ketiga di sini setelah Rasulullah dan Ahlul Bait adalah Syiah Ahlul Bait. Syiah Ahlul Bait adalah orang-orang khusus yang diciptakan khusus dari sisa-sisa tanah penciptaan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Maka sejak penciptaan Syiah Ahlul Bait sudah memiliki kekhususan dan memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Karena mereka Syiah Ahlul Bait diciptakan dari sisa-sisa tanah penciptaan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Keterikatan dan keterkaitan inilah sehingga dalam lanjutan hadis dikatakan yahzununa li huznina wa yafrahuna li farahina. Karena adanya ketika keterkaitan antara Ahlul Bait dan Syiah Ahlul Bait sejak penciptaan, maka Syiah Ahlul Bait adalah orang-orang yang bersedih dengan kesedihan Ahlul Bait, dan mereka juga adalah orang-orang yang senang bergembira dengan kegembiraan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Maka pada saat seperti ini, pada saat Ahlul Bait alaihissalatu wassalam bergembira dengan kelahiran salah satu imam yang mulia, Imam Jawad alaihissalatu wassalam, maka sudah sepatutnya para Syiah Ahlul Bait juga ikut bergembira karena kegembiraan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Dan ini merupakan bukti dari keterkaitan dan keterikatan Syiah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Ikhwan akhwat para pecinta Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, pada kesempatan malam hari ini kita memperingati wiladah dari salah satu imam, yaitu Imam Muhammad bin Ali al-Jawad At-Taqi al-Jawad alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Imam Jawad alaihi salam dilahirkan pada tanggal 10 Rajab pada tahun 1995 Hijriah.
yang insya Allah bertepatan dengan hari ini. Adapun untuk malam ini mungkin kita sudah memasuki malam 11 bulan Rajab, namun tidak ada masalah. Kita ingin bertabaruk yang memperingati kelahiran Imam Jawad alaihissalatu wassalam. Dikatakan bahwa Imam Jawad alaihissalatu wassalam lahir pada tanggal 10 Rajab tahun 1995 Hijriah. Ayah beliau sebagaimana maklum adalah Al-Imam Ridha alaihissalatu wassalam. Ketika kelahiran Imam Jawad alaihissalam, ketika itu umur Imam Ridha alaihissalam adalah sekitar 47 tahun. Jadi Imam Ridha alaihissalatu wassalam merupakan satu imam yang telat punya anak, telat punya keturunan. Sampai umur 47 tahun barulah Imam Jawad alaihissalam itu lahir. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Imam Ridha alaihissalam bersabda bahwasanya kelahiran Imam Jawad alaihissalam merupakan kelahiran yang paling berkah yang pernah ada untuk Syiah. Mengapa Imam Ridha alaihissalam mengatakan bahwasanya kelahiran Imam Jawad merupakan kelahiran yang paling berkah dan tidak ada kelahiran yang lebih berkah dari kelahirannya Imam Jawad sebelumnya? Mungkin sebagian ikhwan akan bertanya, mengapa? Apa maksud dari bahwasanya kelahiran Imam Jawad adalah kelahiran yang paling berkah, yang paling diberkahi? Untuk memahami hadis ini, kita harus melihat kepada situasi yang terjadi ketika Imam Jawad alaihissalatu wassalam dilahirkan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Imam Jawad merupakan putra pertama dan bahkan dalam salah satu sumber dikatakan satu-satunya putra dari Imam Ridha, yang mana kelahirannya lahir pada ketika Imam Ridha berusia 47 tahun. Dan pada saat itu umat-umat Syiah, sebagian umat Syiah banyak yang menganggap bahwasanya Imam Ridha ini adalah imam yang mandul, karena sampai umur 40-an belum mempunyai keturunan, sehingga menguatkan pendapat-pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwasanya Imam Ridha bukanlah imam yang hak, karena imam hak tidak mungkin mandul. Imam hak akan memiliki keturunan sebagai pewarisnya. Oleh karena itu, orang-orang yang mempercayai tentang ketidakimahan bahwasanya Imam Ridha bukan imam, itu meragukan keimaman Imam Ridha alaihissalatu wassalam. Mereka ini kelompok yang disebut dengan kelompok Waqifiyah, atau orang yang meyakini bahwasanya Imam Ridha itu bukanlah imam. Nah, dengan melihat hal ini, bahwasanya keberlangsungan imamah sangat bergantung kepada lahirnya keturunan Imam Ridha alaihissalatu wassalam, maka ketika Imam Jawad alaihissalam lahir di muka bumi, Imam Ridha mengatakan dari sisi inilah kelahiran Imam Jawad adalah kelahiran yang paling berkah, karena dengan kelahiran Imam Jawad, garis imamah dari Imam Ali sampai Imam Ridha akan ada penerusnya, dan membatalkan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya Imam Ridha bukanlah imam yang hak. Dengan lahirnya Imam Jawad, maka Imam Jawad adalah penerus dari Imam Ridha alaihissalam, sehingga garis imamah tetap ada sampai hingga lahirnya Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala wajhu syarif. Oleh karena itu, lahirnya Imam Ridha, lahirnya Imam Jawad alaihissalam merupakan sebuah keberkahan khusus yang dengannya garis imamah akan terus berlangsung
hingga sempurna 12 imam dan tidak berhenti di imam ridho saja, dan juga menggagalkan rencana-rencana musuh dari musuh-musuh Ahlul Bait yang ingin mengatakan bahwasanya Al-Imam Ridho bukanlah imam yang hak. Ikhwan akhwat para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, dalam banyak literatur sejarah dikatakan bahwa Imam Jawad alaihissalam merupakan salah satu imam yang sangat mulia dan memiliki banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dan beliau tebar luas di kalangan umat. Dan ketika Al-Imam Ridho alaihissalam wafat, Imam Jawad alaihissalam baru memasuki usia 7 atau 8 tahun. Hal ini juga menimbulkan keraguan di sebagian umat Syiah saat itu, bahwasanya apakah mungkin Imam Jawad yang baru berusia 7 atau 8 tahun adalah seorang imam. Sebagian meragukan keimaman dari Imam Jawad alaihissalatu wassalam. Namun jika kita melihat sejarah, kita melihat Al-Quran, dapat kita temukan bahwasanya pangkat-pangkat ilahiyah seperti kenabian, kerasulan itu sebuah pangkat yang bersifat pemberian Allah semata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pangkat ini, mansab ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan usia seseorang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Yahya alaihissalam sudah diangkat menjadi nabi ketika beliau masih berusia anak-anak. Dikatakan dalam Al-Quran, wa atainahul hukma sabiyya. Nabi Yahya alaihissalam mendapatkan mansab kenabian ketika berusia anak-anak. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam ketika berada dalam buayan ibunya ketika baru lahir telah mengatakan wa ja'alani rabbi nabiyya. Bahwasanya Allah telah menjadikan aku Isa bin Maryam sebagai seorang nabi. Maka berdasarkan dalil-dalil ini, maka tidak ada seharusnya keraguan sedikit pun yang mengaitkan pangkat imamah ataupun pangkat nubuwah, sebuah pangkat ilahiyah dengan usia-usia. Karena ini adalah pangkat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang pantas mendapatkannya tanpa harus melihat usia ataupun hal lainnya. Dalam sejarah dikatakan bahwa salah satu kakek dari Imam Jawad alaihissalam, yaitu anak dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang bernama Ali bin Ja'far. Ali bin Ja'far dikatakan adalah bahwa kakek dari Imam Jawad alaihissalatu wassalam. Namun dikatakan ketika Imam Jawad alaihissalam yang berusia 7 atau 8 tahun ketika masuk majelis ke Masjid Nabawi, maka Ali bin Ja'far kakeknya beliau ini akan langsung berdiri dan menciumi tangan dari Al-Imam Jawad alaihissalatu wassalam. Ketika orang-orang di sekelilingnya melihatnya, sebagian merasa aneh, mengapa seorang kakek harus menciumi tangan seorang anak-anak. Kemudian Ali bin Ja'far, anak Imam Ja'far ini mengatakan, apa yang harus saya perbuat ketika beliau menggunakan istilah janggut yang putih. Jika Allah tidak memilih janggut yang putih ini untuk mansab imamah, dan Allah telah memilih seorang bocah untuk mansab imamah, maka tidak lain yang tidak bisa apapun yang saya lakukan adalah menerima dan mencium tangan dari Al-Imam Jawad alaihissalatu wassalam.
Jadi ini membuktikan bahwasanya mansab imamah, mansab kenabian itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan usia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Karena itu semata-mata adalah pemberian, merupakan pengangkatan, merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah mengetahui di mana ia harus meletakkan risalahnya. Sehingga Al-Imam Jawad alaihi salatu wassalam merupakan imam yang paling muda. Beliau mencapai keimaman dalam usia 7 atau 8 tahun. Dan kemudian dalam usia yang muda pula beliau syahid dan dilanjutkan keimamannya oleh Imam Ali Al-Hadi alaihi salatu wassalam. Ikhwan akhwat sekalian, para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Imam Jawad alaihi salatu wassalam. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang salah satu dari keilmuan yang mendalam yang dimiliki oleh Imam Jawad alaihi salatu wassalam. Ketika Imam Jawad alaihi salatu wassalam masih berusia 3 tadi, diajak untuk berdiskusi mengenai had atau untuk batasan tangan yang harus dipotong. Para ulama pada saat itu berbeda pendapat bahwasanya pencuri ketika dipotong tangannya harus dipotong yang mananya, apakah potong dari ujung tangan sampai pergelangan, ataukah dari ujung jari sampai siku, ataukah bahkan seluruh tangannya harus dipotong. Kemudian masing-masing ulama pada saat itu memberikan pendapatnya. Kemudian sampai kepada giliran Imam Jawad alaihi salatu wassalam, dinyatakan apa pendapatmu? Ketika penguasa menyatakan pendapat Imam Jawad alaihi salatu wassalam, Imam Jawad alaihi salatu wassalam pun berkata bahwasanya batasan hukuman potong tangan untuk orang yang mencuri dengan syarat-syaratnya adalah yang dipotong adalah jari-jarinya saja. Apa dalilnya? Dikatakan bahwasanya dalil dari hal tersebut adalah ayat Al-Quran. Jadi di sini kita lihat bahwasanya Al-Quran itu ketika berada di tangan Ahlul Bait, maka dia memiliki makna-makna yang tidak bisa dimengerti oleh selain imam. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab khusus yang diturunkan kepada para imam, dan para imamlah adalah satu-satunya orang yang mengetahui 100% apa yang ada di dalam Al-Quran. Imam Jawad alaihissalam mengatakan bahwasanya dalil bahwasanya ketika mencuri yang dipotong hanyalah jari adalah qaulullah ta'ala wa annal masajid lillah. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya tempat-tempat sujud adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu tempat sujud kita adalah tangan kita, maka kita tidak berhak untuk menghabisi tangannya, karena dengan menghabisi tangannya otomatis seseorang tidak bisa lagi melakukan sujud dengan sempurna. Maka karena tangan ini adalah tempat sujud dan adalah milik Allah, maka tidak boleh untuk dihabisi seluruhnya. Maka ketika seorang mencuri yang dia potong cukuplah jarinya, sehingga dia tetap bisa sujud menggunakan tangan yang ada tersebut. Jadi ayat ini mengatakan bahwasanya hukum potong tangan hanyalah jari-jari saja, tidak melebihi dari jari.
Jadi ini membuktikan keilmuan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam yang sangat mendalam tentang Al-Quran. Bahkan jika kita lihat ayat ini, tidak ada satu orang pun yang dapat menyimpulkan bahwasanya maksud dari ayat ini adalah tentang batasan potong tangan di hukum mencuri. Namun Ahlul Bait alaihi salatu wassalam dapat mengambil hukum tentang potong tangan mencuri dari ayat ini. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Bahwa Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Segala sesuatu apapun yang ada di bumi ini, segala jenis hukum apapun yang ada hukum maupun hukum terjadi, segala jenis ilmu ada di dalam Al-Quran. Tapi di tangan siapa? Di tangan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Ikhwan akhwat para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, mungkin sebagai yang terakhir saya ingin menceritakan juga sebuah kisah dari Imam Jawad alaihi salatu wassalam, yang mana jika kisah ini kita amalkan sehari-hari dapat memberikan kepada kita keberkahan hidup dunia dan akhirat. Yaitu pada satu hari salah seorang sahabat dari Imam Jawad alaihissalam bertemu Imam Jawad dan menanyakan tentang suatu hal, yaitu tentang bahwasanya beliau beberapa kali pernah melakukan tawaf di Ka'bah. Tawaf yang hukumnya sunnah. Kemudian dalam melakukan tawaf tersebut, sahabat Imam Jawad ini berniat bahwasanya tawaf yang dilakukannya dia niatkan untuk mewakili para maksumi alaihi salatu wassalam. Yaitu apa? Yaitu ketika sahabat ini melakukan tawaf di Ka'bah, dia meniatkan bahwasanya saya melakukan tawaf ini sebagai wakil dari para maksumin. Kemudian Al-Imam Jawad alaihissalam mentakyid, itu membenarkan perbuatan tersebut. Jadi setiap perbuatan yang sunnah apapun bentuknya, baik sedekah, salat sunnah, kalau dalam contoh tadi tawaf keliling Ka'bah yang sunnah, ataupun apapun perbuatan sunnah yang kita lakukan, maka kita diperbolehkan untuk meniatkan perbuatan sunnah tersebut. Kita niatkan kita melakukannya mewakili orang lain atau sebagai ganti dari orang lain tersebut. Dan ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat-sangat terpuji. Apalagi jika kita niatkan untuk mewakili atau sebagai wakil dari para maksumin alaihi wassalatu wassalam, maka amalan mustahab tadi yang kita lakukan tadi akan mendapatkan keberkahan yang sangat-sangat berlimpah. Kita juga akan mendapatkan inayah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita melakukannya, meniatkannya mewakili orang-orang suci tadi, mewakili wasi-wasi Allah tadi. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan, segala jenis perbuatan mustahab, tapi kalau perbuatan wajib tidak bisa. Perbuatan wajib hanya bisa kita lakukan mewakili diri sendiri. Dan perbuatan mustahab apapun bentuknya, baik mengaji, sholat sunnah, sedekah, menuntut ilmu, bisa kita niatkan untuk mewakili siapapun. Bisa juga kita niatkan untuk mewakili ibu-ibu kita atau saudara-saudara kita atau orang tua kita yang telah wafat. Misalnya kita melakukan ziarah
ke Karbala, dan orang tua kita belum pernah melakukan ziarah ke sana, maka kita niat bahwa ziarah kita kali ini dalam rangka mengganti atau mewakili ziarah yang dilakukan oleh orang tua kita, sehingga orang tua kita yang jika sudah telah tiada bisa mendapatkan nikmat ziarah kepada Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Ikhwan akhwat tercinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, mungkin hanya sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak mengambil waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala